Salam kompeten, sobat milenial. Sekarang kita akan melakukan pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2022 paket 1, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa. Ini ada neraca saldo per 30 November. Sebelum kita melakukan pembahasan, perlu saya sampaikan bahwa untuk akun unearned rent revenue ini saya lakukan revisi yang akan berimbas ke akun modal ya. Jadi ini revisi yang saya lakukan ya terhadap akun unearned rent revenue, kemudian terhadap modal. Ini metrik perubahannya. Ini untuk unearned rent revenue, kemudian ini untuk modal. Ini semula menjadi 83 menjadi 85 juta. Makanya di sini tertulis 85 juta. Mungkin kalau soal yang aslinya berarti 83 juta. Mengapa ini saya revisi? Karena dalam analisa saya berdasarkan transaksi yang terjadi di bulan Desember, itu ternyata jumlah unearned rent revenue-nya ini harusnya adalah 85 juta, bukan 83 juta. Ini rinciannya. Jadi rincian ini berdasarkan transaksi yang terjadi ya, kecuali untuk yang nomor 1 ini. Jadi deskripsinya ini tidak diketahui kepada siapa. Jadi ini saya asumsikan saja SMA 1 Kota Padang 82.500.000, kemudian SMA 2 Kota Solo 500.000, dan Dinas Pariwisata Sumbar 2 juta. Berarti jumlahnya 85 juta. Bukan 83 juta. Kalau kita menggunakan 83 juta yang awal, nanti saldonya tidak matching ya. Artinya nanti saldo untuk unearned rent revenue ini bisa sebelah debit ya. Artinya ada kekeliruan. Kemudian karena di sini ada perubahan sebesar 2 juta ya. Ini awalnya 83 juta menjadi 85 juta. Yang 2 juta itu saya kurangkan ke modal. Jadi modal yang awalnya 2.469.362.000 masing-masing orang ini, saya turunkan masing-masing 1 juta menjadi 2.468.362.500. Keduanya sama ya. Kan di sini modalnya sudah saya buat sesuai dengan hasil revisi ini. Jadi mengapa ini perlu saya sampaikan? Karena nanti ketika kita melihat soal yang aslinya ada perbedaan angka di sini ya. Dan yang perlu diingat dalam akuntansi itu antara yang terdapat dalam neraca saldo dan dalam rincian itu tentu harus sama jumlahnya ya. Kemudian ini di sini ada kartu pengguna jasa ya. Jadi yang pertama yang SMA 1 Kota Padang tadi yang 82.500.000. Jadi yang ini 82.500.000 ini sudah dibayar lunas dan busnya masih dalam perjalanan ya, karena di sini dari tanggal 28 November sampai 2 Desember ya, berarti masih dalam perjalanan sampai dengan 30 November. Kemudian yang ini yang kedua, Dinas Pariwisata Sumbar, di sini berangkatnya tanggal 6 sampai tanggal 12. Jadi DP-nya baru 2 juta yang diterima. Kayak ini tadi rinciannya 2 juta ini yang diterima ya. Dan ini selebihnya nanti akan dibayar 1 hari sebelum keberangkatan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Kemudian yang ini yang SMA 2 Kota Solo ini. Jadi untuk banyak dan lama ini saya asumsikan ini karena tidak ada data yang mengcover tentang ini. Intinya bahwa dari SMA 2 Kota Solo ini diterima deposit sebesar 500.000. Ada sisa 11.500.000, artinya yang diterima baru 500.000. Maka ini tadi masuk di sini 500.000. Dan tentu selebihnya nanti yang 11.500.000 ini akan dilunasi ketika akan berangkat ya, jika jadi berangkat. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan soal UKK-nya. Namun sebelum kita melakukan pembahasan, terlebih dahulu perlu saya sampaikan mengenai format dari
jurnal khusus yang akan kita gunakan. Karena inti dari penggunaan jurnal khusus adalah untuk mempermudahkan kita dalam melakukan pencatatan akuntansi. Artinya nanti akan ada akun yang terjadi secara berulang-ulang atau yang sering digunakan oleh suatu perusahaan, tergantung dari jenis usaha perusahaan tersebut. Maka akun yang sering terjadi itu dapat kita buatkan kolom tersendiri ya. Sebagai contoh di sini ada cash in bank. Kemudian di sini ada unearned rent revenue. Artinya dua akun ini nanti akan sering terjadi atau sering kita gunakan. Sedangkan untuk akun yang jarang terjadi atau yang hanya sekali-kali saja dalam satu periode itu nanti bisa kita masukkan ke dalam kolom order ini. Kemudian yang kedua untuk cash payment jurnalnya juga seperti itu sama ya. Jadi akun yang sering terjadi itu kita buat kolom tersendiri. Di sini ada labor expense, ada prepaid expense, dan ada operational expense. Karena ketiga akun ini nanti akan sering kita gunakan. Maka kita membuat kolom tersendiri khusus untuk tiga akun ini. Sedangkan nanti akun yang jarang terjadi kita akan masukkan di kolom order ini ya. Ini yang sebelah debit. Kemudian untuk yang sebelah kredit nanti akun yang sering kita pakai adalah cash in bank dan prepaid expense. Makanya di sini saya buatkan kolom tersendiri. Jika nanti ada kita menggunakan selain dua akun ini, bisa kita tambah kolomnya dengan order akun ini ya. Kita menggunakan akun yang lainnya jika ada ya. Kemudian untuk yang general journal atau jurnal umum itu bentuknya adalah standar ya. Karena di sini ada debit, ada kredit. Jadi terserah kita mau menggunakan akun apa di sini. Petty cash juga bentuknya standar. Kemudian bisa kita mulai mungkin untuk yang transaksi pertama, di mana di sini ada bukti kas keluar, tanggalnya adalah 1 bulan 12 2021. Dibayar kepada karyawan 13.500.000 rupiah. Kemudian pembayaran gaji karyawan bulan November 2021. Jadi kalau di sini sudah disebutkan bukti kas keluar, berarti akan kita catat ini ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Maka kita pilih yang ini, cash payment journal ini. Dan untuk date-nya atau tanggal kita sesuaikan ini ya. Tapi terlebih dahulu di sini kita buat untuk bulan. Kemudian baru kita masukkan tanggalnya di tanggal 1. Kemudian evidence kita masukkan buktinya ini, BKK 01, dan deskripsinya bisa kita buat gaji dan upah bulan November atau wage and salaries November 2021. Kemudian karena dasar pembukuan kita adalah actual basis, tentunya untuk gaji dan upah bulan November ini sudah diakui sebelumnya sebagai gaji dan upah terutang. Ini dapat kita lihat dalam neraca saldo per 30 November 2021. Di sini ada akun ini, wage and salaries payable 13.500 sama 13.500. Jadi jumlah inilah yang dilakukan pembayaran tanggal 1 Desember ini. Berarti akunnya nantinya akan kita gunakan dalam cash payment journal di sini, karena di sini bukan merupakan labor expense atau biaya upah, bukan juga merupakan prepaid expense dan operational expense, maka kita masukkan di kolom order ini ya. Kita gunakan di sini akunnya adalah wage and salaries payable tadi. Nomor akunnya kita kosongkan terlebih dahulu, kita isi nanti pada saat kita melakukan rekap. Dan kita masukkan jumlahnya ini 13.500. Jadi akunnya ini sama dengan yang ada dalam neraca saldo ini tadi. Kemudian yang berikutnya di sebelah kreditnya tentu akan masuk cash in bank ya, karena mengurangi uang kas kita yang ada di bank 13.500. Jadi setelah debit dan kredit di sini balance, selanjutnya jangan lupa bubuhkan tanda tangan pada di transaksi di sini ya. Karena ini merupakan salah satu unsur penilaian. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, di mana di sini ada voucher kas kecil dibayar kepada toko Anugerah Sentosa Rp850.000 pembelian ATK kantor. Jadi kalau di sini disebutkan voucher kas kecil, berarti langsung saja kita buka untuk jurnal kas kecilnya. Sini. Untuk tanggal terlebih dahulu kita buat bulan di sini, kemudian tanggalnya kita masukkan sesuai tanggal ini, evidennya kita masukkan sesuai buktinya ini, evidennya.
Kemudian deskripsinya bisa kita buat ini merupakan pembelian atau purchases dari Office Supplies. Kemudian akun yang digunakan apa? Karena di sini Office Supplies, tentu kita akan memilih akun Office Supplies ya, atau perlengkapan kantor. Untuk ACC number kita kosongkan dulu, kemudian kita isi totalnya. Berapa di sini? 850.000 ini. Kita masukkan di sini. Dan di kreditnya tentu akan masuk ke PT Cash ya, karena hanya ada satu akun, kita masukkan 850.000. Kemudian jika sudah, jangan lupa bukti transaksi ini kita lakukan penanda tanganan ya, menunjukkan bahwa transaksi ini sudah kita lakukan pencatatan. Kemudian yang berikutnya di sini ketiga ya, di dokumen ketiga, bukti kas keluar. Dibayar kepada bagian pengelolaan sopir Rp6.200.000. Pembayaran lunas atas penyelesaian pekerjaan. Dalam penyelesaian pekerjaan ini, sesuai dengan kebijakan akuntansi, akan dilunasi uang operasional sopir sebesar 20%. Karena yang 80%-nya sudah dibayar pada saat akan berangkat ya. Kemudian di sini ada perincian yang dibayarkan ya. Di sini ada sopir 1, sopir 2, ini secara totalnya 7 juta, kemudian sopir 2 7 juta, kenek 6 juta, dan biaya operasional bis 15 juta. Jadi operasional itu bisa BBM, parkir, dan sebagainya. Atas bukti pengeluaran kas ini akan kita catat dalam jurnal pengeluaran kas atau kas payment journal. Kita catat tanggalnya di sini, tanggal sesuai dengan yang ada di sini yaitu tanggal 2. Kemudian kita masukkan evidennya atau buktinya ini BKK 02. Dan untuk deskripsinya bisa kita buat di sini job completion ya, atau penyelesaian pekerjaan. Dan atas jumlah yang ada di sini secara total adalah 35 juta. Ini akan kita bebankan ke masing-masing akun ini. Yang pertama, ini ada sopir 1, sopir 2, dan sopir 3. Ini akan kita masukkan ke dalam akun labor expense atau upah ya. Di sini jika kita jumlahkan ini 7 juta, 14 juta, tentu nanti jumlahnya di sini ada 20 juta ya. Ketiganya dijumlahkan. Kita masukkan ke dalam labor expense 20 juta. Kemudian yang 15 juta ini kita masukkan ke dalam operasional bus di sini. Masuk ke dalam kolom operasional bus 15 juta. Kemudian apakah masih ada lagi? Karena di sini jika kita jumlahkan sudah 35 juta. Ini di sebelah debit ya. Kemudian di sebelah kreditnya, di sini tentu jumlah yang dibayar ini, yang dilakukan pelunasan ini ya, 6.200.000 ini akan masuk dalam cash in bank karena itulah yang dibayar. Lalu selisihnya bagaimana? Kan ada selisih. Di sini tadi ada 35 juta debit ya. Kemudian di kredit baru 6.200.000. Masih kurang berapa? 28.800.000. Nah, jumlah yang ini kan sudah dibayar pada saat akan berangkat tanggal 27 November. Dan ini dapat kita lihat dalam neraca saldo. Di sini ada akun ini private expense 28.800.000. Ini artinya uang pangkal atau uang muka untuk pemberangkatan ini 28.800.000. Berarti inilah yang sekarang kita alokasikan ke masing-masing biaya ini. Berarti akun private rent akan di sebelah, kredit sebesar 28.800.000. Nah, kita masukkan di sini 28.800.000. Dengan demikian saldo untuk uang muka sopir ini sudah selesai ya, sudah nol karena ini sudah debit, dan dalam jurnal di sini sudah masuk di sebelah kredit. Kemudian karena di sini pekerjaan sudah selesai, atas penerimaan uang muka, sebelumnya kan ada penerimaan uang muka. Ini dapat dilihat di rincian ini tadi. Ini 82.500.000 SMA 1 Kota Padang ini ya, 82.500.000 penerimaannya. Yang sebelumnya ini diakui sebagai unearned rent revenue di sini atau sewa diterima di muka, berarti sekarang sudah sah menjadi pendapatan karena pekerjaan sudah selesai. Ini bisa diakui atau akan kita akui sebagai pendapatan
dengan mencatat dalam jurnal umum. Kita buat di sini tanggal dan evidennya sesuaikan dengan bukti yang ada di sini, ya. Kita tanggal di sini. Bagaimana pencatatan pengakuan pendapatan di sini? Akan mendebit akun unearned rent revenue dan mengkredit akun rent revenue. Berapa besarnya? Kita masukkan di sini sejumlah uang yang sudah diterima dari SMA 1, 82.500.000 sesuai dengan rincian yang ada ini, 82.500.000. Kemudian untuk ref kita kosongkan terlebih dahulu. Ini kita isi nanti pada saat kita sudah melakukan rekap jurnal, ya. Dan jika sudah selesai kita melakukan pencatatan, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganannya. Kemudian kita lanjutkan transaksi berikutnya yang keempat. Di sini ada bukti kas masuk dari SMKN 1 Solok 2 juta rupiah. DP atas sewa bis ke Banda Aceh. Ini perinciannya banyak, ini lama, ya. Jadi ada 2 bis yang disewa. Ini jumlahnya 72 juta dan 64 juta sehingga totalnya adalah 136 juta. Dari jumlah ini dibayar DP atau deposit paymentnya 2 juta dan sisanya masih 134 juta. Dari transaksi ini, karena di sini merupakan bukti kas masuk, maka kita catat di sini dalam kas resip jurnal. Kita buat di sini tanggal dan evidennya sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian deskripsinya bisa kita buat penerimaannya dari mana? Di SMKN 1 Solok. Bisa kita masukkan sini, ya. Berapa yang diterima? Di sini baru 2 juta. Maka kita masukkan di cash in bank di sini sebesar 2 juta. Dan di kreditnya di sini akan masuk ke dalam sewa diterima di muka, ya, atau unearned rent revenue sebesar 2 juta. Kemudian atas penerimaan sewa diterima di muka sebesar 2 juta ini, kita akan mencatat ini ke dalam kartu penggunaan jasa. Kita buat, ya, untuk nama pengguna jasanya. Jadi bisa kita buat di sini untuk pengguna jasa, tanggal dan tujuannya sesuai dengan yang ada di sini. Jadi SMKN 1 Solok, ini tanggal keberangkatan, ya, 21 sampai 28 Desember. Kemudian tujuan di sini Banda Aceh. Kemudian yang digunakan atau yang disewa di sini banyaknya untuk yang seat 59 itu 2 unit, kemudian untuk yang seat 43 juga 2 unit. Kemudian lamanya, sini kita masukkan berapa hari? Masing-masing 8 hari. Sehingga di sini muncullah jumlahnya 136 juta. Dan di sini dibayar DP atau down payment tanggalnya, tanggal ini, ya, berarti kita buat 4 Desember 2021. Berapa yang dibayar? Baru 2 juta, maka kita masukkan sini. Dan selebihnya ini nanti akan dilunasi pada saat 1 hari sebelum keberangkatan sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. Kemudian jika sudah dilakukan pencatatan di sini, jangan lupa bukti transaksi kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi yang kelima. Di sini ada bukti kas masuk dari Dinas Pariwisata Sumbar 113.500.000 rupiah pelunasan pembayaran. Di sebelumnya si Dinas Pariwisata Sumbar ini berarti sudah melakukan pesanan untuk keberangkatan, ya, tanggal 6 sampai dengan 12 Desember dan membayar DP-nya 2 juta. Jadi inilah DP yang ada dalam neraca saldo 2 juta ini. Dinas Pariwisata Sumbar 2 juta dan sudah masuk ke dalam saldo di akun unearned rent revenue ini, sudah masuk ke dalam yang 85 juta ini. Kemudian atas penerimaan uang pelunasan sebesar 113.500.000 ini tentu akan kita catat di sini ke dalam jurnal penerimaan kas. Jadi untuk tanggal dan evidennya kita sesuaikan dengan yang ada di sini, ya. Kemudian deskripsinya bisa kita buat dari mana diterima, Dinas Pariwisata Sumbar. Tentu atas penerimaan ini akan masuk dalam cash in bank, ya, 113.500.000.
karena inilah jumlah yang diterimanya. Di sebelah kreditnya akan dimasukkan ke dalam unearned rent revenue. Karena apa? Pekerjaan ini belum dilakukan. Keesokan harinya baru akan berangkat ya. Artinya masih pendapatan diterima di muka. Maka kita masukkan di dalam kolom pendapatan diterima di muka 113.500.000 rupiah. Atas penerimaan ini jangan lupa dimasukkan ke dalam kartu pengguna jasa. Di sini ada yang namanya ini Dinas Pariwisata Sumbar. Ini tanggal berangkatnya ya. 6 sampai 12 Desember 2021 ini. 6 sampai 12 Desember 2021. Ini sudah dibayar DP-nya 2 juta, ini yang DP 2 juta, berarti ini sisanya 113 juta inilah yang dilunasi sekarang ya. Berarti kita bisa membuat di sini tanggal pelunasan dan jumlah yang dilunasi. Ya, pelunasannya tanggal 5, kemudian jumlahnya 113.500.000. Dengan demikian, untuk pesanan yang dari Dinas Pariwisata Sumbar di sini sudah diterima lunas. Dan itu semua sudah masuk ke dalam akun unearned rent revenue ya. Kemudian jika sudah dilakukan pencatatan, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan ya. Kemudian kita lanjutkan dokumen yang ke-6. Di sini bukti kas keluar tanggal 5 bulan Desember 2021. Bagian pengelola sopir 44.800.000 rupiah uang pangkal perjalanan bis atau private expense. Jadi ini merupakan pembayaran kepada sopir untuk keberangkatan bis yang dari Dinas Pariwisata Sumbar ini. Karena berangkatnya tanggal 6 sampai 12 Desember, ini dia tanggal 6 sampai 12 Desember nih. Jadi ini uang operasional dibayarkan kepada sopir. Jumlah secara total setelah dihitung-hitung di sini adalah sebanyak 56 juta. Kemudian dibayar DP-nya baru 44.800.000 dan sisanya 11.200.000. Ini akan dilunasi nanti pada saat 1 hari setelah kepulangan dari perjalanan. Dan atas pembayaran DP kepada sopir ini akan dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas atau kas payment journal ya. Di sini untuk tanggal dan evidennya bisa kita buat sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian bisa kita masukkan sebagai keterangan adalah driver down payment ya, atau uang muka sopir. Akan dimasukkan kemana nanti di sini? Yang sebesar 44.800.000 ini. Karena ini baru yang dibayar ya, dia akan masuk ke dalam private expense atau biaya dibayar di muka. Kemudian di sebelah kreditnya tentu akan masuk ke dalam cash in bank karena mengurangi uang kas yang 44.800.000. Jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganannya. Dan kita lanjutkan lagi ke transaksi berikutnya yang ke-7. Ini merupakan bukti kas keluar. Dibayar kepada Bank SMK 10.500.000 rupiah. Ini rinciannya. 10 juta merupakan pokok dan 500.000 merupakan bunga ya. Karena ini pembayaran angsuran bank, maka jumlahnya menjadi 10.500.000 rupiah. Karena di sini sudah jelas bukti kas keluar, maka di sini akan kita catat dalam jurnal pengeluaran kas atau kas payment journal. Tanggal dan bukti bisa kita sesuaikan dengan yang ada di sini ya. Kemudian keterangan di sini atau deskripsinya kita masukkan bank loan atau pinjaman bank. Kemudian akun apa yang akan kita gunakan di sebelah debit? Karena tidak sesuai kriteria dari 3 akun ini, maka kita masukkan ke dalam order akun ini. Jadi bisa kita catat di sini. Akunnya akan kita gunakan ada 2, yaitu bank loan dan interest expense ya. Ini pinjaman bank, yang ini beban bunga. Berapa jumlahnya? Kita masukkan sesuai dengan jumlah yang ada di sini, masing-masing 10 juta dan 500.000. Ini ya, 10 juta dan 500.000. Kemudian di kreditnya di sini masuk ke dalam cash in bank ya. Berapa besarnya? 10.500.000 rupiah. Inilah jumlah yang dibayarkan.
Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan ya, menunjukkan transaksi ini sudah kita lakukan pencatatan. Kemudian kita lanjut transaksi yang ke-8, di mana di sini ada bukti kas masuk dari SMK 1 Sumbar 5 juta rupiah DP atas sewa bis ke Bali. Jadi sewanya adalah seat 27 ya, 3 bis, lamanya 12 hari, totalnya 97.200.000. Jadi dari jumlah ini baru dibayar DP 5 juta. Ini tanggal keberangkatan 22 Desember sampai dengan 2 Januari 2022. Karena di sini merupakan bukti kas masuk, tentu akan dicatat dalam kas resip jurnal atau jurnal penerimaan kas. Untuk tanggal dan bukti, kemudian deskripsinya kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Ini bukti, ini tanggal, dan ini deskripsi ya. Kemudian jumlah yang diterima berapa? Baru 5 juta, karena diterima baru DP-nya. Atas jumlah ini, di sebelah kreditnya akan masuk ke dalam unearned rent revenue ya, atau sewa diterima di muka sebesar 5 juta ini. Kemudian atas penerimaan sewa ini, jangan lupa kita catat ke dalam kartu jasa. Jadi kita membuat kartu jasa untuk SMKN 1 Sumbar ya. Di sini kita masukkan di sini penggunanya, kemudian tanggal keberangkatan dan tujuan. Ini pengguna SMK 1 Sumbar. Ini tanggal keberangkatan 22 Desember sampai 2 Januari, kemudian tujuannya ke Bali, di Bali ya. Kemudian kita masukkan jumlah yang disewa. Ini untuk seat 27 banyaknya adalah 3 dan lamanya 12 hari. Masuk sini Mas. Ini 3, lamanya 12 hari. 97.200.000 rupiah. Dan di sini baru dibayar DP sebesar 5 juta. Maka kita masukkan 5 juta dan ini masukkan tanggal pembayarannya. Tanggal berapa ini? 7 bulan 12 tahun 2021. Kemudian nanti yang sisanya ini tentu akan dibayar pada saat 1 hari sebelum keberangkatan ya. Berarti tanggal 21 nanti pelunasan yang 92.200.000 rupiah ini. Jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan ya. Kemudian kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-9. Di sini ada bukti kas masuk dari Bank SMK 1.200.000.000 rupiah. Pinjaman dari Bank SMK dengan masa angsuran 10 tahun. Inilah jumlah yang diterima 1.200.000.000. Jadi karena di sini merupakan bukti kas masuk, berarti kita catat dalam kas resip jurnal. Kita buat di sini untuk tanggal, kemudian evidence dan deskripsinya kita sesuaikan ya dengan yang ada di bukti sini. Kemudian jumlah yang masuk 1.200.000.000. Kita catat aja di sini. Cash in bank debit dan di kreditnya karena di sini bukan dari unearned rent revenue, maka kita masukkan di sini berasal dari pinjaman bank atau bank loans ya, akunnya jumlahnya 1.200.000.000. Ini ya pencatatannya ya. Jadi di kreditnya bank loans dan di debitnya cash in bank. Kemudian jangan lupa bukti transaksi kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-10. Di mana di sini ada memo bagian pembukuan telah dibatalkan pemberangkatan dari SMAN 2 Kota Solok yang jadwal berangkatnya 15 sampai 17 Desember ke Pekanbaru. Uang muka yang telah diterima bulan lalu dianggap hangus dan dijadikan sebagai pendapatan lain-lain besarnya 500.000 ya di tanggalnya. Berarti atas pembatalan pemberangkatan ini akan kita catat dalam jurnal umum atau general jurnal di sini. Kita buat tanggalnya dan evidennya sesuai dengan
bukti yang ada di sini ya, tanggal 9, ini evidennya MM01. Kemudian atas pembatalan ini yang sebelumnya diakui sebagai unearned rent revenue, bisa kita lihat ini dalam neraca saldo di sini ya. Ini yang SMA 2 Kota Solok 500.000 sudah masuk ke dalam saldo unearned rent revenue yang 85 juta ini. Ini dibatalkan, berarti akun dari unearned rent revenue ini akan di sebelah debit ya, karena di sini saldonya saldo kredit. Berarti akan kita masukkan di sini, dan di kreditnya akan masuk ke dalam pendapatan lain-lain ya, karena di sini sudah disebutkan dijadikan pendapatan lain-lain atau other revenue, maka kita masukkan di sini other revenue. Berapa duitnya? Ya ini tadi 500.000 ini. Kita masukkan di sini 500.000. Ini 500.000. Jangan lupa di sini ada kartu pengguna jasa SMA 2 Kota Solok. Ini SMK, ya ini SMA ya. Ini pesanannya ya, yang tanggalnya tidak diketahui karena di sini pun hanya disebutkan bulannya. Ini tanggal keberangkatan 15 sampai 17 Desember. Ini ternyata tidak jadi dan batal. Berarti di sini pun kita buat saja keterangannya batal, artinya tidak jadi diterima. Dan jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan.